Selamat pagi, Pak Johan dan Bu Popi. Perkenalkan, di sini ada saya, Aca, dan Abel. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai hasil tugas kami, yaitu evaluasi 36 genotype padi gogo terhadap cekaman biotik dan abiotik pada 6 lokasi berbeda. Nah, berikut ini terdapat referensi jurnal yang telah kami gunakan. Oke, next. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Padi dengan nama latin Oryza sativa merupakan tanaman pangan yang memiliki peranan sangat penting di Indonesia. Mengingat beras sendiri merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, sayangnya padi ini juga merupakan tanaman yang mudah sekali rusak yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor abiotik dan biotik. Nah, hal inilah yang mendasari mengapa dibutuhkannya penelitian lebih lanjut untuk mengatasi permasalahan ini. Di mana mengingat beras merupakan makanan pokok yang sudah saya sebutkan pada bagian sebelumnya. Nah, padi gogo ini merupakan salah satu varietas padi yang dapat tumbuh pada lahan kering atau tak ada hujan. Hal ini berbeda dengan padi sawah pada umumnya, di mana padi gogo ini berpotensi sangat besar, terutama di wilayah yang sangat minim sekali sumber air atau daerah yang cukup kekeringan. Nah, namun sayangnya produktivitas padi gogo ini seringkali berada di bawah potensi maksimalnya karena tantangan lingkungan yang beragam, seperti beberapa faktor abiotik, seperti ada kekeringan, suhu ekstrim, dan kesuburan tanah. Nah, kekeringan ini merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tekanan fisiologis pada tanaman ini, kemudian mengganggu proses fotosintesis dan pembentukan biji, yang dapat menyebabkan penyerapan nutrisinya itu berkurang. Nah, terdapat faktor lain seperti salinitas, yaitu keadaan di mana tanah terlalu banyak mengandung konsentrasi garam yang tinggi. Hal ini memiliki dampak yang sama terhadap pertumbuhan vegetatif maupun reproduktif pada tanaman itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya terdapat metodologi penelitian atau metode yang digunakan dalam jurnal kali ini, yakni penanaman 36 galur padi gogo dilakukan terhadap beberapa lokasi di Indonesia, yakni yang memiliki jenis tanah dan juga ketinggian yang berbeda pada jangka waktu Januari hingga bulan Juli 2018. Pada tabel 1 sudah terlampir beberapa lokasi yang digunakan dengan jenis tanah dan juga ketinggian. Lalu, selanjutnya evaluasi hasil pengamatan atau penanaman juga dilakukan berdasarkan International Rice Standard Evaluation System atau IRRI, yang mana memiliki standar tersendiri dan juga bagian tanaman yang dievaluasi berupa bagian batang dan juga daun. Selanjutnya, terdapat juga cara di mana penanaman padi dilakukan, yakni padi ditanam sebanyak 2 hingga 5 butir per lubang tanam pada petakan 4 kali 5 meter dengan jarak tanam 15 kali 30 cm. Pemupukan juga dilakukan dengan 300 kg NPK dan juga 100 kg urea per hektare, di mana pengendalian hama dan juga penyakit dilakukan dengan menggunakan prinsip pengendalian hama terpadu. Di sebelah di tabel 2 terdapat juga beberapa identitas genotype yang digunakan pada percobaan beserta jumlah galur dan juga nomor galurnya. Selanjutnya, terdapat hasil penelitian berupa jumlah genotipe yang terserang penyakit dan juga hama pada beberapa lokasi. Pada tabel tersebut sudah terdapat beberapa lokasi yang dituliskan, yakni Sukadana, Taman Bogo, Karangbuni, Karangrejek, Muneng, dan Curangrejo, di mana beberapa penyakit yang dideteksi yakni terdapatnya blas daun, blas leher, hawar daun bakteri, bercak coklat, hawar daun jingga, hama putih palsu, dan juga penggerek batang. Yang menjadi fokus pada review jurnal kali ini adalah blas daun dan blas leher, di mana dapat dilihat pada lokasi Karangrejek tidak memiliki blas daun dan juga blas leher sama sekali.
Lalu pada tabel keempat juga merupakan hasil penelitian di mana terdapatnya kandungan tanah dari setiap lokasi penanaman, yakni berupa pH atau ya kondisi pada tanah itu sendiri. Terdapat juga kejenuhan basa, kejenuhan aluminium, status kesuburan tanah, dan juga beberapa data lainnya yang mana bisa dilihat dari beberapa lokasi tersebut, titik pH yang berada adalah di sekitar 6 hingga 7 atau yang merupakan pH normal dari padi. Selanjutnya, terdapat juga hasil penelitian yang mengandung data curah hujan dan juga jumlah hari hujan dalam satu bulan dari setiap lokasi penanaman. Lalu selanjutnya, merupakan hasil penelitian jumlah genotipe yang mengalami cekaman abiotik atau pada review jurnal kali ini kami lebih memfokuskan terhadap kekeringan dan juga salinitas yang mana terlihat pada tabel tersebut jumlah eh, lokasi yang mengalami kekeringan atau terdampak kekeringan merupakan lokasi Sukadana, Taman Bogo, dan juga Karangwuni. Sedangkan lokasi yang terdampak salinitas merupakan lokasi Karangwuni atau lokasi yang memang dekat dengan daerah perairan yang memiliki kadar salinitas. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Jadi pertama ini tentang kekeringan. Nah, kalau bisa dilihat tadi yang mengalami kekeringan kan ada Sukadana dan juga Taman Bogo serta ada juga Karangwuni ya. Nah, kalau untuk Sukadana dan Taman Bogo ini, kalau dilihat tadi itu dia mengandung kandungan aluminium. Nah, sebenarnya kalau kandungan aluminium ini dia uh, ketika konsentrasinya itu dia tinggi di tanah, dia itu dapat menghambat pembelahan dan pemanjangan sel. Nah, terus apa hubungannya sama Sukadana dan Taman Bogo? Nah, penanaman padi di Sukadana dan Taman Bogo ini itu dia terletak jauh dari uh, sumber perairan sehingga uh, ketika pemanjangan sel akar itu dia tidak optimal, maka untuk menyerap air ini susah. Selain itu, padi ini dia mengambil air itu utamanya itu dari hujan, makanya disebut dengan tanaman tada hujan karena dia bergantung pada air hujan utamanya. Namun tetap juga bisa mengambil dari sumber air yang lain. Nah, kemudian ketika uh, walaupun tadi curah hujannya itu bisa dilihat cukup tinggi, tapi ya kembali lagi karena dia tuh jauh dari sumber air. Terus ketika terjadi kekeringan, perlindungan apa sih yang dilakukan oleh tanaman padi ini? Yang pertama yang dilakukan oleh tanaman padi adalah terjadinya penutupan stomata. Kenapa harus dilakukan penutupan stomata? Ini berfungsi untuk mengurangi kehilangan air. Jadi dia mempertahankan airnya di dalam selnya. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Ini dipicu oleh hormon asam absisat atau yang disebut dengan hormon ABA. Nah, penutupan stomata juga disebabkan karena adanya penurunan tekanan turgor. Lalu apa sih akibatnya? Nah, tadi kalau kita lihat perlindungannya itu kan melakukan terjadinya pertukaran gas. Salah satunya adalah karbon dioksida atau CO2. Nah, ketika CO2 tidak bisa masuk, maka dia akan menyebabkan tanaman itu dia tidak dapat melakukan proses fotosintesis. Mungkin bisa diambil CO2, tapi diambil tidak optimal sehingga terjadi penurunan dalam proses fotosintesis ini. Ketika terjadi penurunan proses fotosintesis, penyediaan bahan baku yang dihasilkan dari hasil fotosintesis itu dia berkurang. Nah, bahan baku ini itu bisa dibilang metabolit primernya lah. Nah, ketika bahan baku ini dia berkurang dan energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis juga berkurang, maka larinya itu ke pembentukan senyawa metabolit sekunder yang berkurang juga kayak gitu. Karena metabolit sekunder ini dia terbuat dari
bahan baku dan juga energi yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, metabolit sekunder itu apa sih? Metabolit sekunder ini adalah senyawa yang mempertahankan uh, senyawa pertahanan dari suatu tanaman untuk melawan patogen, contohnya kayak jamur. Nah, lalu kalau misalnya tadi terjadi kekeringan, terjadi penutupan stomata, lalu akhirnya penurunan proses fotosintesis, metabolit sekunder pun yang terbentuk itu tidak optimal, maka untuk melawan patogen itu juga berkurang sehingga mudah untuk diserang oleh jamur. Makanya kalau dilihat tadi itu terjadi belas daun dan juga belas leher pada Sukadana Taman Bogo, pada lokasi Sukadana Taman Bogo dan juga uh, Karangguni. Karungguni. Nah, uh, selanjutnya akan bahas tentang salinitas. Nah, sebenarnya salinitas ini dan juga kekeringan itu untuk perlindungannya tuh mirip-mirip. Tapi kita bahas dulu. Jadi salinitas ini kayak sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, uh, dia ini karena adanya konsentrasi yang tinggi akan garam. Nah, kenapa cuma terjadi di Karangguni? Karena di Karangguni ini dia itu lokasi penanaman padi itu sekitar 1,5 km dari jalur pantai selatan Pulau Jawa. Sehingga karena di sini kan dari pantai, airnya itu sumber airnya kemungkinan besar berasal dari pantai, makanya konsentrasi garamnya itu dia tinggi. Makanya uh, ketika konsentrasi garam itu dia tinggi, uh, akar itu dia akan sulit menyerap air, mineral, dan juga unsur hara. Akibatnya apa? Nanti terjadi gangguan keseimbangan ion di dalam sel juga, dan mudah untuk terserang patogen. Nah, perlindungan macam apa sih yang dilakukan? Ya tadi, adanya penutupan stomata, yaitu tadi untuk mengurangi kehilangan air atau transpirasi. Terus, bedanya di salinitas, dia juga mengakumulasi senyawa osmotik. Tujuannya untuk menurunkan potensial osmotik sel sehingga tanaman itu dia dapat mempertahankan tekanan turgornya. Nah, namun karena yang tadi di bagian perlindungan awal itu dilakukan penutupan stomata, otomatis tekanan turgor pun akan mengalami penurunan. Nah, kalau untuk senyawa osmotik tadi yang dibentuk itu adalah senyawa prolin ya. Nah, akibatnya apa? Ya tadi karena penutupan stomata, proses fotosintesis itu juga berkurang kayak gitu. Akibatnya metabolit sekunder yang dihasilkan juga tidak optimal kayak gitu. Makanya mudah terserang oleh jamur. Nah, kalau untuk di apa namanya di salinitas sendiri itu terjadi belas leher pada taman padi. Nah, untuk belas leher dan belas daun ini dia sama-sama diserang oleh jamur Pirucalaria arizae. Selanjutnya, untuk kesimpulan yang bisa diambil dari review jurnal kali ini adalah cakapan abiotik yang ditemukan pada padi gogo yang ditanam pada berbagai daerah di Indonesia dengan kondisi tanah dan juga ketinggian yang berbeda-beda, yakni kekeringan dan juga salinitas. Pada data yang didapatkan, galur G29 memiliki sifat yang toleran terhadap kekeringan dan juga galur G6 memiliki sifat toleran terhadap salinitas. Dan yang terakhir, kondisi kekeringan dan juga tingginya salinitas berpengaruh terhadap tanaman padi gogo dengan mengakibatkan penurunan proses fotosintesis dan juga timbulnya belas daun dan belas leher yang mana akan mengarah atau berakibatkan juga menjadi em, lemahnya pertahanan tanaman tersebut terhadap jamur dan juga cekaman biotik lainnya. Berikut tinjauan pustaka yang kami gunakan. Sekian dari kami. Terima kasih.